Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, agar saya terus semangat membuat video tutorial seputar otomotif. Untuk konten malam ini ya, seputar kop herek MP atau Tiger ya, yang bisa dipakai itu MP bahan Mega Pro atau Tiger dengan basic yang di custom nanti memakai klep standar Tiger dimaksimalkan ya, atau yang biasa disebut klep standar Tiger motif bebas ya. Kalau di kita nyebutnya klep Tiger standar motif. Jadi meskipun klepnya kecil tapi rasanya hampir menyerupai yang pakai klep besar ya. Kalau sama nggak mungkin, diameter klepnya masih tergolong kecil hitungannya, masih diameter standar. Berhubung kemarin kan banyak yang bertanya tentang paketan kita ya, yang paketan headcop ini, yang dirubah apa aja, nanti biar kita jelaskan yang dirubah apa saja. Barangkali teman-teman yang di rumah di sana mau menyontoh atau mau buat juga metode seperti ini, nanti bisa dicontoh biar kita nggak disangkanya pelit-pelit ilmu ya. Ada ilmu kita pasti bagikan. Untuk klep yang dirubah ya, atau yang pasti ya, kebanyakan kalau untuk klep pasti kita bubut. Oh ya, untuk yang teman-teman biasanya mau beli klep yang sudah bubutan seperti ini di kita itu, untuk yang dibubut cuma di bagian sini ya, tampak luar saja sama sudut derajat kemiringan ini aja. Untuk bagian dalam sudah nggak perlu dibubut teman-teman, karena derajatnya sudah bagus, atau bentuk klepnya ini loh, udah tipis, udah pipi, nggak kayak standarnya kan. Kalau standarnya sininya tebel bagian belakang. Kalau produk yang kita jual di Shopee, beli via Shopee aja gampang. Untuk klep yang murah ini harganya sudah bubutan seperti ini. Untuk bagian belakangnya derajatnya sudah tipis seperti ini. Nah, kalau ada yang minat di Shopee kita TRT Project Surabaya ready, stoknya banyak. Untuk klep kita ngikutin request, ada yang mau dibubut, ada yang mau request standar seperti ini juga bisa. Nah, untuk yang dirubah apanya, bagian setting klep ini ya, diambleskan sedikit sama diperbesar. Untuk regulasi tetap ya, udah nggak ngikutin standar Jepang lagi, karena kalau standar Jepang pasti ada sudut sekian derajat. Kalau ini enggak, sudah memakai sudut 45 derajat saja. Untuk 30 derajat udah nggak pakai, langsung blong lurus ke dalam ya. Jadi lebih besar dari standarnya. Untuk hasil jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi portingnya sudah lebih besar untuk bagian dalam sini, agak lega lah daripada yang standarnya. Tuh, klepnya jatuh. Nah, untuk yang kondisi masih standar, ini yang sudah setengah jadi ya, kita spillkan. Ini yang sudah kita porting bagian egg, ini masih setengah porting, belum jadi. Untuk bagian ini masih kelihatan, ini tinggal finishing porting lah. Yang dirubah apanya ini mas, di bagian sitting clip ini. Jadi yang bagian dalam sebelah sini ini agak nggak jelas. Nah, diperbesar lagi, ukurannya berapa, 1 mili kalau saya biasanya. Jadi untuk bagian setting clip dalam lebih besar, plus 2 mili dari standarnya ya. Makanya ini bisa kelihatan masih ada sisa penyerapan ya. Tujuannya apa? Untuk keluar masuknya udara dan bahan bakar itu biar lebih lega lagi. Kalau memperbesar klep kan memang tujuannya seperti itu ya, supaya untuk udara yang masuk ke ruang bakar sama buangnya dia lebih lega lagi. Tapi dengan klep yang masih standar ini, klep NPP kiriman dari Jawa Barat ini,
beliau request cuman minta dibesar sama porting sama penataan noken as dan lain-lain. Untuk klep dari sana pakai NPB, mau pakai yang masih standar aja, klepnya nggak usah dibubut, kita ngikut aja ya. Terus lanjut ke bagian klep, biasanya kita bubut bagian sini ya, sesuai request juga, mau bubut apa enggak terserah. Terus untuk bagian lebar lingkar daun atau payung klep ini, nah, kameranya ngeblur terus. Nah, untuk bagian lingkar atau lebar payung klep ini bagian sini ya, kita kecilkan lagi setengah mili. Jadi kalau bagian in 31,5 kita jadikan 30, bagian X juga begitu, standarnya 27 mili kita jadikan 26,5 mili, supaya untuk bagian sini dia lebih lega lagi untuk bahan bakar, supaya waktu posisi membuka mendekati setting klep itu dia agak lebih lega ya pembukaannya. Nah, tujuannya apa mas untuk diperbesar itu ya, untuk ngikutin yang sering dipakai, karena harian touring kita sendiri semua yang enggak semua ya, ada juga yang pakai klep besar juga, hampir semua pakai klep standar. Karena kenapa, kalau klep standar itu kalau sewaktu-waktu trouble carinya gampang, terus harganya murah, terus untuk faktor daya tahan atau pemakaian jelas klep standar lebih awet daripada klep yang sudah dirubah besar. Untuk squeeze kubah ini bervariasi ya, kalau pistonnya masih standar sampai diameter 66 atau versus 250 biasanya saya masih pakai squeeze standar model gini. Tapi kalau sekiranya diameternya sudah di atas 66 ini pasti saya squeeze, menyesuaikan diameter piston juga lah. Buat teman-teman yang kemarin ditanya harga paketannya berapa, terus apa saja yang didapat, kalau saya jualnya set mas, biasanya saya jual set. Kalau kirim headnya aja juga bisa, atau jasa saja ya. Kalau kirim headnya aja, yang dikirim apa, yang dikirim head kosongan beserta ini retainer dan kancing klepnya. Untuk apa, nanti biar saya potongkan sekalian retainer dan kancing klepnya. Kenapa, karena noken di kita liftnya pasti tinggi, supaya nggak mentok di bagian seal klep. Karena kalau saya sendiri pasti masih pakai bos klep yang panjang ya, atau standarnya, biar awet untuk jangka panjangnya, apalagi untuk kebutuhan harian touring ya. Jadi kalau kebutuhannya harian touring ya memang lebih rekomendasi pakai bos klep yang ukurannya masih standar. Kalau bisa ya yang masih standar bawaan pabrik dengan kondisi yang masih bagus ya bos klepnya. Ya intinya yang saya kejar itu tadi ya, jangka panjang atau masa pakai jangka panjangnya biar awet. Ya bisa pakai bos klep pendek, tapi kan nggak seawet kalau yang bawaan, karena kalau yang bawaan udah terbukti ya puluhan tahun, bahkan bisa puluhan tahun ya, belasan sampai puluhan tahun masih awet, tergantung pemakaian sih. Kalau sudah pakai noken as yang custom bisa awet 3 tahun udah bagus. Nah, jadi yang bawa kop saja kosongan cuman kirim kop, ini yang kemarin sering ditanyakan ya, harga jasa sebenarnya agak nggak enak kalau nyebut di konten, tapi karena di WA banyak banget yang tanya, biar saya sebutkan saja. Kirim kop kosongan seperti ini, nggak usah bawa klep dari saya, semua klep. Terus yang dikirim cuman ini head kop kosongan, bisa MP atau Tiger, beserta retainer dan kancing klep satu set seperti ini. Nanti biar kita potongkan sekalian, jadi sampai sana benar-benar tinggal pasang. Jadi yang didapat dari sini apa saja, mulai dari ini ya, mulai dari pembubutan, nanti piston pakai berapa request, nanti kalau request piston besar pasti ini nanti kita squeeze. Porting, modif retainer modif setting klep ini supaya ukurannya jadi besar lagi, terus di porting
setelah di porting, disekur pastinya. Kalau saya biasanya saya sekur dulu baru saya seperti ini, tiap mekanik beda-beda ya, biar kelihatan posisinya makanya berapa ketebalannya. Jadi dapat klep, dapat porting, terus modif ini setting klep sudah dibobot sekalian, dapat seal klep, terus naik lagi bagian atas dapat ini pair klep set, satu set seperti ini pair klep yang kita pakai rekomendasi untuk harian touring maupun derek ya. Dapat pair klep satu set sama RRA J20 sudah dapat hari kita, sama seal klep sudah kita pasangkan sekalian nanti. Jadi nanti sampai sana bener-bener terima beres tinggal pasang. Terus kalau untuk yang beli jadi, kalau beli jadi biasanya kita itu pakai bahan Tiger ya, atau original copotan T-Rev. Makanya kalau pas waktu ada dapat bahan T-Rev kita pakai T-Rev, kalau nggak ada T-Rev kadang kita pakai MP biasanya dapatnya. Kalau bahan T-Revnya lagi ada ya pasti kita cari bahan T-Rev. Tahu sendiri ya kalau bahan Tiger itu nggak bisa ngecer mas, belinya harus satu set. Kalau kita beli satu set nanti jualnya berapa, tahu sendiri harga kop original copotan Tiger satu set harganya berapa, kita jualnya nggak dapat apa-apa biasanya. Kalau waktu lagi dapat Tiger ya pasti kita kasih bahan Tiger. Untuk beli jadi berapa? 2 juta mas, 2 juta tinggal topi kop ya. Jadi kelengkapan seperti ini, kop satu set seperti ini, sudah terpasang pair klep, retainer klep sudah dimodif, sudah porting, noken as RRA J20 pair klep dapat ini, seal klep sudah terpasang nanti baru dari kita. Jadi sampai sana tinggal pasang. Untuk paketan yang beli jadi yang paling laris yang beli jadi biasanya. Kalau yang dua ini stok yang kemarin ini ngirim kop kosongan, minta dimodifkan sekalian. Untuk antrian sementara ini tinggal 3 ini, besok sudah selesai semua. Yang paling rame ya noken as tetap seperti biasa ya. Jadi yang didapat kemarin yang sering banyak ditanyakan, yang didapat apa saja kalau beli jadi satu set, tinggal topi kop aja. Kop sudah modif demikian, klep, seal klep, pair klep, retainer sudah kita modif dari sini ya, yang khusus beli jadi. Kalau yang bawa bahan sendiri 1.500.000 kirim kop kosongan sama retainer ini aja, nanti untuk yang lain-lain dapat dari kita semua. Lah tujuannya untuk klep standar buat harian yaitu saya sendiri juga pakai di salah satu mesin saya yang GL saya sendiri itu, untuk mesin cadangan yang biasa saya pakai kemana-mana mesinnya ya. Memang kalau cari awet itu pakai klep standar ya, kalau cari kenceng ya tetap klep besar, apalagi dengan cc yang besar. Terus untuk batasan klep standar sendiri ada maksimalnya juga ya bosku. Jadi kalau di saya sendiri saya batasi klep standar itu, kalau di langka ya, langka saya kasih batas maksimal di langka 70, sama pistonnya saya kasih langka maksimal di langka di ukuran piston 70. Jadi kalau perhitungan saya biasanya maksimal langka 70, piston 70. Kalau langkanya 71 atau 72 mas, gimana kalau masih pakai klep standar ya, diameter pistonnya dikecilkan lagi maksimal 68. Kalau langkanya 72, kalau langkanya 68 pistonnya bisa sampai 72 ya. Jadi nggak harus ekstrim banget, nggak boleh juga ada batas maksimalnya juga, nggak. Kadang ada juga yang ngawur ya, kemarin ada yang WA speknya motornya itu langkanya 76, pistonnya pakai 72, mau minta dimodifkan klep standar, rasa klep besar, mumet yang mikir mas, yang buat ini pusing nanti. Ya bisa aja, tapi pasti motor atasnya nggak lari, keras di bawah aja. Karena apa? Pasti ketinggian kompresi, klep sudah nggak mampu ya, diameter ini lubang ini udah nggak mampu. Terus kubah juga ini berpengaruh, pastinya kompresi nanti ketemunya terlalu tinggi. Oke, demikian penjelasan dari saya.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.